Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Altaf dengan NIM 433-22-10-10-127. Di video kali ini saya akan membahas terkait tugas besar 2 pada mata kuliah perekonomian Indonesia dengan materi yaitu otonomi daerah. Yang pertama, ada di mana pada pengertian otonomi daerah, yang di mana otonomi daerah dikatakan sebagai pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk secara mandiri mengatur serta mengelola urusan nasional, yang dimana dengan kata lain, pemerintah daerah memiliki hak dan kewajiban untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan kepentingan lokal. Adapun menurut undang-undang, yang pertama, di mana terkait Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974, yang dimana pada undang-undang ini menetapkan otonom daerah sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur serta mengawasi masyarakatnya sendiri. Lalu yang kedua, ada Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1999 dengan nomor 22, yang dimana berbunyi sebagai bentuk kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Lalu yang ketiga ada Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 serta Undang-Undang nomor 23 tahun 2014, yang dimana terkait pemerintah daerah mendefinisikan otonomi daerah sebagai wewenang serta kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat lokal. Lalu berikutnya ada tujuan dari otonomi daerah, yang dimana tujuan utamanya diberlakukannya kebijakan otonomi daerah, yaitu untuk berbagi tugas dengan pemerintah pusat agar pemerintah pusat lebih berkonsentrasi dalam merumuskan kebijakan yang bersifat umum. Lalu untuk menyeluruh serta berskala besar serta lebih mendasar. Adapun bentuk dari tujuan dibuatnya otonomi daerah yaitu untuk meningkatkan pelayanan umum yang pertama, yang kedua meningkatkan kesejahteraan masyarakat, lalu untuk yang ketiga meningkatkan daya saing daerah. Berikutnya ada beberapa prinsip-prinsip dari otonomi daerah. Yang pertama yaitu ada prinsip otonomi seluas-luasnya, yang dimana prinsip ini menyatakan bahwa pemerintah daerah diberi kewenangan seluas-luasnya untuk menjalani pemerintahan dalam memajukan daerah. Lalu yang kedua ada prinsip otonomi nyata, yang dimana kekuasaan dan wewenang pemerintah daerah tidak hanya akan berakhir pada ide atau fungsi untuk berpartisipasi. Lalu yang ketiga ada prinsip otonomi yang bertanggung jawab, yang dimana dalam penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah harus bertanggung jawab pada wewenang yang telah diberikan, serta tanggung jawab yang diemban untuk memajukan kesejahteraan masyarakat daerah secara merata. Berikutnya, ada manfaat dari otonomi daerah. Yang pertama, ada kepentingan masyarakat dan memotong birokrasi. Lalu kedua, meningkatkan efisiensi pada kinerja pemerintah pusat. Lalu yang ketiga, ada meningkatkan pengawasan kegiatan elit lokal dan menekankan biaya pasokan barang dan jasa. Yang kelima, adanya masalah yang timbul akibat otonomi daerah. Yang pertama, yaitu ada korupsi di daerah. Dalam hal ini merupakan salah satu masalah yang paling sering ditemukan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Lalu banyak pejabat yang menyalahgunakan kewenangan serta anggaran yang mereka miliki untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Kedua, ada konflik antar daerah yang dimana disebabkan oleh berbagai faktor seperti persaingan sumber daya, perbedaan identitas, ketimbangan pembangunan, atau tuntutan pemekaran daerah. Ataupun konflik antar daerah bisa berdampak negatif bagi stabilitas keamanan dan kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah yang bersengketa. Lalu kualitas pada pelayanan publik yang belum merata dan memadai. Masih banyak daerah yang belum mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan aspirasi pada masyarakat. Karena hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia, sarana dan prasarana, anggaran, maupun koordinasi antara pusat dan daerah. Lalu berikutnya ada kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah otonomi daerah, yang dimana pada peningkatan pengelolaan keuangan daerah. Hal ini dapat diterapkan dalam sistem pengawasan internal serta eksternal yang efektif dan independen. Lalu bisa meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparat pengelola keuangan daerah dan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran daerah. Lalu yang kedua, pemberdayaan masyarakat lokal, yang dimana dalam hal ini dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Lalu meningkatkan kapasitas dan peran organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, dan media lokal dalam membangun daerah.
Yang ketiga, adanya penyelesaian konflik antar daerah, yang dimana dapat meningkatkan koordinasi komunikasi dan sinergi antar pemerintah pusat dan daerah, serta antar daerah dalam menyelesaikan permasalahan yang bersifat lintas daerah. Lalu menerapkan prinsip-prinsip hukum, keadilan, dan keseimbangan dalam menetapkan batas wilayah, serta alokasi sumber daya dan pembagian kewenangan antar daerah. Mungkin sekian presentasi dari video saya terkait otonomi daerah pada tugas besar 2 pada mata kuliah Perekonomian Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.